Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Dan selamat datang lagi di konten Kata Aja. Kamu tanya, aku jawab. Jadi di konten Kata Aja ini aku akan menjawab pertanyaan dari penonton ya, yang mungkin pertanyaan tersebut selama ini juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran kita bersama. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Sekarang langsung saja kita ke konten Kata Aja kali ini. Kamu tanya, aku jawab. Check it out. Oke, teman-teman, di konten Kata Aja kali ini seperti biasa ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama ini ada dari akun @masayu_alisa. Berarti kalau gak mencapai 1000 subscriber, gak akan bisa monet kak? Nah, jadi penjelasannya gini ya teman-teman. Suatu channel bisa monetisasi itu melalui dua jalur ya. Jalur yang pertama itu channel harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang video panjang dalam waktu 12 bulan yang terakhir, atau 10 juta view short dalam waktu 3 bulan yang terakhir. Kalau teman-teman monetisasi melalui jalur ini, teman-teman bisa mendapatkan uang dari iklan yang muncul di video teman-teman, juga bisa mendapatkan uang dari pemberian penonton, misalkan super thanks dan fitur langganan. Kemudian jalur monetisasi yang kedua itu adalah teman-teman harus mengumpulkan 500 subscriber dan 3000 jam tayang video panjang dalam waktu 12 bulan terakhir, atau 3 juta view short dalam waktu 3 bulan terakhir. Dan teman-teman juga harus upload minimal 3 video dalam waktu 3 bulan yang terakhir. Tapi kalau teman-teman monet dengan jalur ini, teman-teman belum bisa mendapatkan uang dari iklan, hanya bisa mendapatkan uang dari pemberian penonton seperti super thank maupun fitur langganan. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun @bangbangcry. Pertanyaannya, halo bang, mau nanya, kalau video short itu harus upload tiap hari atau 2-3 kali seminggu, asal konsisten, boleh nggak bang? Jadi gini teman-teman, berapa kali sih kita harus upload video short? Apakah setiap hari atau seminggu berapa kali? Nah itu jawabannya adalah, kalau teman-teman bisa itu sesering mungkin upload video short. Karena apa? Karena makin sering upload video short itu makin besar peluang kita untuk mendapatkan views, untuk mendapatkan subscriber, juga untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube, sehingga video short kita akan lebih mempunyai jangkauan yang luas. Tapi kembali lagi, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalau teman-teman mampu upload setiap hari itu bagus. Kalau setiap hari itu bisa upload sampai 5 video short itu bagus banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman mampunya upload seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, itu juga gak masalah. Yang penting dilakukan secara konsisten dan rutin secara terus-menerus. Lebih baik teman-teman upload seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tapi dilakukan secara kontinu, daripada teman-teman upload sehari 10 video tapi kemudian mandek atau tidak upload sama sekali. Jadi yang penting lakukan upload secara konsisten. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari akun @mustafalaida6392. Pertanyaannya gini teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibenarkan posting ulang video di YouTube untuk dibagikan penonton kita? Jadi kalau kita membagikan ulang atau upload ulang video yang sama, itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman, karena ini nanti akan bisa menjadi konten berulang. Jadi konten berulang itu dimana kalau kita upload video itu yang mirip, yang duplikat, yang menggunakan format yang mirip, template yang sama, itu tidak boleh, nanti akan menghambat monetisasi karena konten berulang. Jadi kalau kita upload video yang sama, itu malah nggak mirip lagi teman-teman, memang upload video yang sama. Nah ini akan menjadi masalah karena akan ada double konten atau duplikat video yang sama. Jadi kalau teman-teman mengupload video yang sama itu sebaiknya dihindari ya. Teman-teman kalau mau upload video yang sama itu dengan catatan video yang lama dihapus,
Kemudian video yang mau diupload lagi, itu tambahkan editing teman-teman. Jadi berbeda dengan video yang sebelumnya. Jadi tidak akan menjadi konten berulang. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari akun @cemahajemihi channel. Pertanyaannya, Bang izin tanya, video saya udah lama nggak upload. Sekarang aku baru mau mulai upload lagi. Kira-kira masih bisa diterima nggak ya dari pihak YouTube biasanya Bang? Mungkin ini yang dimaksud adalah punya channel tapi sudah lama tidak upload, baru mau upload lagi atau baru mau aktif lagi gitu ya. Jadi jawabannya boleh ya teman-teman. Mau itu akun baru, akun lama, sudah lama tidak upload, lama vakum, itu masih bisa untuk lanjut upload video. Asal tidak ada teguran yang aktif ya. Selama tidak ada teguran yang aktif, kemudian teman-teman bisa memenuhi syarat monetisasi, baik itu jumlah subscriber, jam tayang maupun view short, itu teman-teman masih bisa lanjut dan bisa monetisasi ya. Jadi memang kalau perkembangannya itu bisa menjadi lambat karena sudah lama vakum atau lama tidak upload ya. Tapi kalau teman-teman upload video yang menarik, yang disukai penonton, dibutuhkan penonton, yang bermanfaat, itu nanti video teman-teman bisa akan mendapatkan banyak views karena disukai banyak penonton. Jadi perkembangannya bisa menjadi lebih cepat. Kemudian nih ada pertanyaan dari akun @rabitel. Pertanyaannya, Kak, kenapa ya di channelnya udah 3 juta penonton, tapi di YouTube Studio masih 1,5 juta yang nonton? Kenapa ya? Nah ini pertanyaan bagus banget teman-teman, karena pertanyaan ini pasti banyak juga dialami oleh teman-teman YouTuber pemula ya. Jadi ada 4 kemungkinan di kasus ini teman-teman. Yang pertama karena keliru pembacaan data di YouTube Studio. Data yang muncul di dashboard YouTube Studio itu ditampilkan selama 28 hari yang terakhir. Jadi itu bisa turun ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat data yang sebenarnya itu silakan difilter di semua atau di 365, maka nanti jumlah total penayangan akan terlihat di situ. Kemudian kemungkinan yang kedua ini adalah data penayangan tak dilewati. Karena penayangan tak dilewati dengan total penayangan itu berbeda ya. Kalau penayangan tak dilewati itu ketika video short kita ditonton lebih dari 3 detik, tidak di skip, kemudian ditonton berulang-ulang tapi yang dihitung tetap 1. Karena inilah yang akan dihitung sebagai syarat monetisasi. Jadi untuk jumlah penayangannya akan lebih sedikit dibandingkan total penayangan ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga adalah adanya filter dari YouTube. Karena YouTube hanya menghitung view atau penayangan yang berasal dari penonton atau channel yang valid. Kalau ada channel atau penonton yang terdeteksi sebagai spam, misalkan komen judul atau memang mempunyai komen-komen yang mirip sama atau cuma nonton sekali, 2 kali, menonton cuma skip-skip, itu akan dianggap sebagai channel spam, maka tidak dihitung, maka jumlah penayangan pun akan berkurang. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah adanya delay data. Kalau delay data ini biasanya untuk yang masuk di YouTube Studio, terutama yang di bagian menu penghasilan, itu akan delay antara 2-3 hari, bahkan ada yang 7 hari. Kalau hanya delay data, teman-teman bisa tunggu saja, nanti datanya juga akan masuk. Oke, itulah konten kata aja kali ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar YouTuber pemula, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti pertanyaan teman-teman akan masuk di konten kata aja berikutnya. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yo yo.